Kemudian yang kedua adalah bersyukur atas setiap capaian yang kita miliki, apa yang kita dapatkan. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Ya, baik. Dan kemudian sekarang kita akan membahas mungkin ayat ketiga dan ayat keempat ya. Ayat ketiga dan ayat keempat ini adalah kita akan membahas tentang berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti yang kedua adalah kita akan membahas tentang membahas tentang bagaimana selalu visi kita itu visi akhirat. Ini adalah ketika kita berbicara tentang surat Al-Fatihah. Jadi dua poin ini yang akan kita bahas di hari ini. Ya, jadi yang pertama adalah kita akan membahas tentang kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita juga akan membahas tentang visi kehidupan kita adalah selalu visi akhirat. Maksudnya apa yang dimaksud dengan visi akhirat? Maksudnya adalah nanti kita akan membahas tentang visi ini adalah bahwa dalam kehidupan kita tentu ya, kita di dunia kan hanya sementara ya, kematian itu bisa datang kapanpun. Kemarin hari Sabtu ya, ada anaknya teman saya usia anak satu-satunya, anaknya pintar, usia 14 tahun, sakitnya sih 3 bulan terakhir ya, baru ketahuan sakitnya, dan oleh qadarullah meninggal dunia kemarin hari Sabtu pagi. Nah, sepekan sebelumnya ada teman saya juga, ya emang udah sepuh ayahnya gitu, meninggal dunia. Ini kan namanya konteks kita, kehidupan kita tidak ada yang mengetahui. Nah, makanya nanti kita akan selalu membahas tentang bagaimana kaitan dengan visi hidup kita. Nah, dari materi yang kita bahas yang poin ini adalah berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya adalah di buku ini disampaikan dengan kita membaca memahami tentang poin ini, berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita selalu memiliki cara pandang positif terhadap realitas kehidupan. Ini mungkin yang harus selalu kita miliki. Kemudian adalah merasa selalu memperhatikan Allah dalam setiap kondisi. Kemudian tidak goyah menghadapi persoalan hidup, dan ujung-ujungnya adalah kita bisa empati dengan sesama. Ini sebenarnya tema ini harapannya dari materi ini adalah ini yang disampaikan oleh penulis ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita selalu berpikir positif, dan ujung-ujungnya adalah kita selalu memiliki rasa empati kepada sesama. Saya tadi lihat di IG kan ada video-video pendek. Ya terlepas ini mah direkayasa ya, namanya juga film gitu. Tapi kan juga di situ ya banyak kadang contoh-contoh sederhana, tapi dalam kondisi apapun dia selalu bersyukur, dan ternyata ujung-ujungnya adalah ketika dia selalu berpikir positif, maka ujung-ujungnya dia akan selalu empati kepada sesama. Kan di dalam surat Al-Fatihah ayat ketiga itu Ar-Rahmanir Rahim, itu kan ayatnya. Kalau diterjemahkan kata Ar-Rahmanir Rahim itu adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, jadi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini adalah dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang Ar-Rahmanir Rahim, bahwa seluruh Asmaul Husna yang ada kan yang disebutkan oleh Rasul, Innalillahi tis'atan wa tis'una asma. Allah itu memiliki 99 nama. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga. Nah, tetapi dari 99 nama itu, kata para ulama mengatakan di antara Imam Ibnu Qayyim, kata beliau bahwa dari 99 nama itu semuanya kembali kepada sifat Ar-Rahmanir Rahim. Termasuk adalah yang akan kita bahas hari ini. Ya mungkin kalau di satu sisi saya tadi jalan ya dari depan ke sini. Kalian tuh banyak ruko yang mau ada yang dijual lah, ada ruko yang mau dikontrakan lah, ada yang sebagainya. Ini kan terus kalau kita lihat coba di sini kan
di belakang sini kan banyak travel ya, travel umroh. Kan sampai saat ini jemaah umroh belum bisa diberangkatkan. Kemarin diberangkatkan baru 3 gelombang. 1 November, 3 November, dan 8 November. Walaupun itu kemarin dievaluasi oleh pemerintah Saudi. Jadi evaluasi kaitan dengan penerbangan khusus dari Indonesia. Karena kemarin ternyata ada beberapa jemaah Indonesia, walaupun sudah di PCR di Indonesia, begitu nyampe Saudi positif. Dan itu kemarin bahkan ada teman saya umroh kemarin, dia memang pembimbing gitu. Dia pembimbing dia. Jadi kemarin yang gelombang pertama itu rata-rata yang tanggal 1 November itu rata-rata pembimbing yang berangkat. Nah kebetulan ada teman saya itu cerita harusnya adalah karantina 3 hari, jadinya karantinanya 10 hari. Jadi kemarin yang teman saya itu berangkat umroh itu cuma umroh doang misalnya. Umroh, jadi 10 hari di hotel, umroh pulang ke Indonesia. Jadi nggak ke Madinah, nggak sholat di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram, ke Madinah enggak. Nah ini contohnya kan. Nah bagaimana kan kalau sifat rahmat dan rahimnya? Ya bisa jadi gitu ketika Allah tidak memberangkatkan dan sebagainya. Saya kemarin merenung kaitan dengan kakak saya. Kakak saya itu persis berangkat kemudian pulang itu adalah pas Saudi ditutup bandara. Jadi waktu itu saya sempat berdebat dengan kakak saya, udah nanti aja bareng tanggal 7 November, 7 Maret. Karena saya kebetulan mau berangkat 7 Maret ya. Tapi keponakan saya itu karena yang biayain adalah anaknya. Udah lama, karena sekarang fungsinya ada waktu dan sebagainya. Ya akhirnya ya udah berangkat aja sebulan bahwa gitu. Maka itu nggak saking mepetnya, berangkat hari Kamis, berangkat hari Senin, itu paspor baru jadi hari Kamis. Ini ngurus visanya kami, ngurus visanya hari Jumat. Hari Jumat itu ngurus visa gitu ya. Jadi kebayang gitu, wah ini deg-degannya gitu. Hari Selasa itu masih ngurus akte kelahiran, kan orang tua mah dulu gitu ya. Antara akte kelahiran, surat nikah, KTP, ijazah kan beda-beda. Ada teman saya itu nama di ijazah, bapaknya dengan nama di kakak beda. Mau berangkat umrah dia perlu diurus lagi. Nah kakak saya juga kemarin ada di surat nikahnya, kakak saya mau bedanya apa? Di surat nikah nggak ada tanggal lahir dan nggak ada tanggal nikahnya. Jadi nikah tahun 2000 sekian. Ini nggak ada tanggal. Nah ini kan tahun 19 berapa kakak. Nah tapi kan kalau kita lihat di sini seolah-olah ini Allah nggak adil banget. Tapi coba kalau kita selalu berpikir positif, pasti banyak hikmah yang bisa kita ambil kaitan dengan berpikir. Nah, makanya apakah yang dimaksud dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Kita lihat dalam bahasa Arab, saya baca di sini di bukunya disebutkan makna Ar-Rahman Ar-Rahim kan asal katanya kata rahmah. Ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu asal katanya Ra-Ha-Mim yang sering disebutkan dengan rahmah. Ya. Jadi apakah yang dimaksud dengan rahmah? Ternyata kalau kita berbicara tentang rahmat ini dalam Al-Quran maknanya itu ada 7. Pertama adalah ar-rifqatu wat ta'attufu wal maghfiratu wal hanan. Kelembutan, empati, memberi maaf dan penyayang. Jadi kalau kita berbicara rahmat ya memang identiknya ini. Bahwa kalau rahmat itu kan kasih sayang. Maka apa berarti ada kelembutan di situ. Jadi namanya orang kasih sayang pasti. Tapi ada nggak yang di sini ada yang sudah punya anak? Yang sudah punya anak sih? Belum. Pernah marah sama anaknya? Pernah marah sama anaknya? Pernah. Apalagi PJJ ya. Jadi apalagi sekarang daring gitu, orang tuanya didaring. Enggak, maksudnya pertanyaannya, kalau kita sayang kan enggak ada satupun yang tidak sayang sama anak. Cuman ketika marah apakah kita sayang? Sayang kan. Makanya tadi kalau kita lihat Asmaul Husna kan tapi di situ ada syadidul iqab. Allah itu maha keras siksanya. Kok keras siksanya sayang gimana gitu? Makanya nanti kita bahas. Tapi kalau kita lihat Ar-Rahman itu secara bahasa pasti sering identik dengan apa? Kelembutan, kemudian empati, memberikan maaf dan penyayang. Makanya kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Maksud rahmat di sini apa? Rahmat di sini kan kelembutan, empati, memberi maaf. Kan Rasul memang sifatnya seperti itu. Ya Rasul itu kalau urusan pribadi beliau dicaci maki dari sebab itu akan memaafkan. Tapi kalau urusan agama yang dicaci maki beliau tidak ada toleran. Bahkan kata Rasul, seandainya anak saya Fatimah mencuri, saya akan memotong tangannya. Ya. Ini Rasulullah SAW. Sehingga ini yang pertama adalah ar-rifqah. Jadi kelembutan, empati, memberi maaf dan penyayang. Ini adalah rahmat. Tapi yang kedua, rahmat juga bisa berarti rezeki. Lihat di dalam surat Al-Isra di sini disebutkan bahwa wa imma tu'ridun anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbik. Di sini ada rahmatin mir rabbik.
Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhan, rahmatan mir rabbi. Para mufassirin mengatakan rahmat di sini adalah dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu, tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Maka para mufassirin mengatakan, yang dimaksud dengan rahmat ini adalah merupakan rizki. Artinya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat juga bisa jadi maknanya adalah kenabian. Allah yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Kata Allah, dan Allah memberikan siapa yang dikehendaki untuk diberi rahmatnya. Kan ada yang diangkat jadi nabi. Kemudian ini juga bisa jadi tanah subur, itu juga rahmat. Kemudian Al-Qur'an, hujan, surga. Makanya kan sering ya. Kalau hujan ini kan kadang disebut bahasa keseharian gitu ya, kadang disebut dengan rahmat. Baik, ini adalah kalau kita berbicara tentang rahman dan rahim. Baik, ikhwan fillah, kalau kita berbicara tentang sifat rahman dan rahim ini, maka sifat rahman dan rahim itu selalu terdepan. Maksudnya apa selalu terdepan? Bahwa Allah itu selalu mengedepankan sifat rahman dan rahim. Lihat di sini. Kul liman ma fis samawati wal ardh, kul lillahi kataba ala nafsihi rahmah. Katakanlah, punya siapa langit dan bumi? Kata Allah kan di sini. Kul katakan lillah, langit dan bumi ini milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan kepada dirinya untuk apa? Untuk memiliki sifat kasih sayang. Kataba ala nafsihi rahmah. Jadi dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ini kan berarti menunjukkan bahwa sifat rahman rahim Allah itu selalu di depan. Dan tadi kalau kita berbicara kaitan dengan sifat rahman rahim itu, betapa kasih sayang Allah itu sangat banyak kepada kita semua. Kan kemarin saya ceritakan kakek-kakek yang masuk rumah sakit kan, ada kakek-kakek yang masuk rumah sakit dipasang infus, kemudian ketika dipasang infus dipasang oksigen, ditanya kakek-kakek tersebut, mungkin buat perawatnya, berapa sih harga infus ini kalau satu tabung? Ya disebutkan sekian. Memang kenapa? Nggak sanggup bayar atau gimana? Enggak, saya bukan nggak sanggup bayar. Saya selama 60 tahun ternyata bernapas tidak pernah bayar. Sekarang disuruh bayar. Coba di sini nanti mungkin setelah selesai kajian coba itu buat challenge ya, lari-lari molotov. Coba nggak usah berkedip. Ini kan kalau kita lihat subhanallah ya, kata ba'ala nafsirun. Allah itu sudah ya kalau dihitung-hitung kenapa sih saya dulu lagi kecil sering cadar dengan teman-teman. Kenapa sih hidung itu ke bawah? Lubangnya kenapa di bawah di atas? Kayak bayang kalau dulu naik motor hujan kan masih kill. Kita terus tutup hidung. Tapi inilah kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka di dalam Al-Quran ini dianjurkan untuk dibaca di pagi dan sore hari. 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dia Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu Maha tahu yang gaib dan yang terang-terang. Kata Allah, War-Rahmanur Rahim. Allah itu adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah kalau kita berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tadi kembali bahwa semua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah merupakan induk dari segala Asmaul Husna yang ada. Jadi semuanya kembali ke sini. Coba lihat di sini. Apakah dengan kita memiliki kasih sayang itu tanpa ketegasan? Ternyata kenapa kok tadi Allah itu kenapa syadidul iqab? Kan Allah itu maha keras siksanya, tapi satu sisi Allah Ghafurur Rahim. Kata para ulama mengatakan ini kasih sayang Allah, keadilan Allah. Coba bayangkan di dunia kan ada orang melakukan kezaliman. Bolehlah di dunia yang berkuasa dia melakukan terserah dia. Yang ini kan ada 2 kasus yang sama, 2 kasus yang sama. Cuman yang melakukan beda, tapi perlakuannya kadang ada beberapa oknum yang membedakan perlakuan itu. Contohnya dari umat dulu saya tadi diangkut ngobrol. Saya dengerin aja supir dengan penumpang ngobrol. Saya dengerin aja gitu. Ini cerita saya pakai masker karena ini bla bla dan sebagainya. Sebenarnya saya kalau nggak pakai masker juga nggak apa-apa sih. Kan saya juga punya saudara yang begini gitu. Jadi kata saudara saya sih pakai aja, mungkin daripada yang salah. Saya tadi udah berangkat, udah ke jalan kan, pakai masker. Dan sekarang ya begitu udah ke jalan kata istri, kok belum berangkat? Iya lupa masker sebelum berangkat. Ini kan ya contoh gitu. Artinya apa? Jadi kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan berarti tanpa ketegasan. Saya di pekan mungkin nanti kita bahas setelah ini. Nanti bagus juga mungkin bisa jadi kita ambil pelajaran buat kita. Ada 3 buku saya sedang di 3 minggu ini sedang ada kajian rutin di kantor juga cuma melalui online.
Dulu sebelum pandemi offline, tapi sekarang masih online. Nah, kajiannya tentang ini, tentang trilogi kemenangan. Saya sedang membahas tentang itu. Jadi bagaimana memanage kemenangan, pelajaran dari perang Badar, bagaimana mengelola kekalahan menjadi kemenangan, pelajaran dari perang Uhud. Besok hari Jumat, insya Allah akan bahas tentang bertahan, bukan kemenangan dengan bertahan. Itu perang Khandaq. Kan perang Khandaq, kalau perang Badar itu kan bagaimana? Itu kan perang pertama yang besar, walaupun sebelumnya ada peperangan. Kalau perang Uhud kan bagaimana mengelola kekalahan tapi menjadi kemenangan. Kan perang Uhud ini menang, kemudian kaum muslimin dipukul mundur sampai 70 sahabat syahid. Kemudian setelah itu kan sebenarnya orang kafir itu kalah sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menguasai Madinah. Karena setelah itu dikejar kembali oleh pasukan kaum muslimin dan pecah kacau. Kalau perang Khandaq itu kan beda. Sehingga para ulama mengatakan perang Khandaq itu adalah perang segala strategi. Jadi strategi peperangan kan menggali parit, mata-mata ya, bahkan sampai ada yang menyusup di situ. Ada yang istilahnya ada satu orang yang tugasnya itu adalah dia masuk Islam, nggak ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Dia menyelinap ke pasukan kafir. Jadi kan ada 3 kelompok besar lah di situ kan, Yahudi, orang munafik, Quraisy kan ketika perang Khandaq itu. Nah, ada satu orang, dia ini dari kabilah Ghatafan. Nah, dia ini masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam nggak ada yang tahu. Dia datang kepada Nabi, Rasul izin, saya saya siap untuk menerima tugas Anda, dan apa tugasnya? Maka tugasnya adalah, udah kamu, di istilah bahasa kasarnya, kamu masuk ke sini komponen ini, balik dari ke sini komponen ini, balik ke sini komponen ini. Dia datang ke orang Yahudi. Kamu kan yang waktu itu yang nggak mau diajak itu kan Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Itu nggak mau diajak perang. Kemudian dia datang ke situ. Ya kamu ini kan orang sini. Ya mereka mah enak katanya, kalau kalah tinggal pulang ke Mekah. Orang-orang Quraisy, kalau kamu kalah mau kemana semua? Juga ya. Dan belum tentu mereka mau menolong kamu kalau kamu kalah. Sampaikan begitu. Kemudian setelah itu datang ke Quraisy, karena dia terpandang juga di orang Quraisy. Orang Yahudi belum tentu mau menolong kamu, pasti juga minta jaminan gitu. Jadi begitu datang benar gitu yang dia omongin itu. Akhirnya setelah itu ini mundur, akhirnya disitulah ada strategi perang. Kemudian ada juga yang memata-matai dan sebagainya. Salah satu yang ditugaskan untuk memata-matai yang uniknya adalah ini ketika terjadi uniknya adalah yang masuk itu kali itu kan dia memang nggak tahu dia seorang muslim. Jadi dia tokoh terkenal. Ada Hudzaifah bin Yaman itu sampai masuk ke pasukan orang kafir. Jadi dia duduk, dia ingin tahu berapa jumlahnya dan sebagainya. Dan orang nggak tahu. Ya mungkin zaman dulu kan nggak ada foto dan sebagainya, menyamar. Yang mereka Abu Sufyan itu di depan. Kata Hudzaifah, kalau seandainya saya tidak mendapatkan perintah dari Nabi hanya memata-matai, saya tinggal bunuh aja ke Abu Sufyan, beres. Karena udah di depan saya. Cuma Abu Sufyan juga tahu bahwa ini ada mata-mata pasti di sini, nggak mungkin tanpa mata-mata. Maka kata Abu Sufyan, kamu tanya di kiri kanan kamu siapa? Kira-kira kenal nggak? Nah, ini Hudzaifah ini cerdik. Begitu sebelum ditanya dia nanya sebenarnya, kamu siapa? Saya ini. Nah, sebelah kiri sebelum ditanya, dia bilang, kamu siapa? Hudzaifah itu nggak ditanya. Begitu Fatu Mekah, ternyata kedua orang ini masuk Islam. Jadi kedua orang ini masuk Islam. Ketika masuk Islam, ketemu Hudzaifah, ingat nggak waktu perang Khandaq? Kenapa gitu? Kan saya itu duduk di tengah-tengah kamu. Oh ini kan bisa dibayangkan. Ini kan rahmat. Nah, Rasul kan di situ ada peperangan kan? Coba dilihat di sini di dalam surat Al-Fatah 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya, jadi orang-orang yang bersama itu adalah dia sangat tegas, keras kepada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Dia tegas, keras dengan orang-orang kafir. Artinya apa? Nah, di sini kan ruhama ubainahum, tapi sesama mereka belas kasihan. Artinya apa? Bahwa kasih sayang ini, yang rahmat ini bukan berarti kita menghilangkan ketegasan. Artinya apa? Ketika ada orang melakukan pelanggaran, ya kan itu tetap kita lakukan tadi kesepakatan yang sudah disampaikan. Makanya tadi kalau anak melakukan kesalahan udah ada kesepakatan kan, kita menghukum itu kan bukan berarti kita tidak kasih sayang. Justru kalau anak kita melakukan kesalahan tidak kita hukum, dan itu memang sudah ada kesepakatan, itu tuh hukumannya yang sangat berat dan sebagainya. Ada kesepakatan. Maka justru ketika kita tidak tegas, ya itu salah gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang ini berarti rahmat ini tampilan utamanya adalah keakraban dan kelembutan kasih. Tapi sifat tersebut tidak menghilangkan keperkasaan, keberanian dan ketegasan dalam menghadapi keterjadian, kezaliman dan penyimpangan.
Rasul itu orang yang sangat kasih sayang. Tidak ada satu orang pun yang meminta kepada Nabi kecuali diberi. Tidak ada. Dalam sejarah tidak ada. Semua yang meminta masih diberi. Tapi kan begitu ada orang yang melakukan pelanggaran, maka Rasul sangat tegas. Makanya Bani Quraidah itu kan ujung-ujungnya begitu selesai perang Khandaq. Kan perang Khandaq itu cukup lama perangnya dan tidak terjadi perang sebenarnya. Karena tadi pahit ya, jadi ini pasukan kafir, pasukan muslim, jadi hanya perang panah aja kan. Orang kafir mau turun ke bawah nggak jadi, gitu ya. Karena kesulitan mereka. Mau turun mau terjun ke bawah mereka kesulitan. Nah, ketika kita berbicara tentang perang Khandaq ini, nah, ada di situ kan Rasul juga ada ketegasan. Maka Bani Quraidah ini dia tuh ada perjanjian dengan Rasul. Karena dia melanggar perjanjian, diusirlah orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kalau kita berbicara di sini artinya apa? Rahmat itu dan ketegasan itu selalu beriringan. Artinya bukan berarti karena kita kasih sayang jadi lebih dan sebagainya. Sehingga kalau kita berbicara tentang rahmat ini berarti Allah itu kan maha kasih sayang kepada kita. Karena apa? Nah, Allah itu maha kasih sayang kepada kita. Karena Allah kasih sayangnya kepada kita, maka berarti apa? Keputusan Allah itu tidak bisa diganggu. Maksudnya apa keputusan tidak diganggu gugat? Bahwa mayyatahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursilahu min ba'di. Dan kalau Allah ingin memegang, arti memegang itu tidak diberikan, menahan, maka tidak ada yang bisa melepaskan itu. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa bentuk lain dari rahmat Allah itu adalah mutlak bahwa keputusan Allah itu tidak bisa diganggu. Dan apa yang Allah putuskan itu adalah yang terbaik buat kita. Makanya sering pernah saya cerita tukang bakso tukang tahu pergi jebur ke sawah kan? Ini kan kalau kita ceritanya hanya sepotong-sepotong, tukang tahu kan rugi dong. Ya tukang tahu pergi jebur ke sawah kan? Begitu ditanya tukang tahu rugi ya pasti rugi. Tapi ternyata kerugian itu iya kalau dari situ. Coba lanjutkan ceritanya. Tukang tahu biasa naik angkotnya tinggi jebur ke jurang. Semua yang diangkut meninggal dunia kecuali itu orang tahu. Kenapa tukang tahu tidak meninggal? Ya terjadi naik angkot kan orang tahu tinggi jebur ke sawah. Ini kan banyak seperti itu. Ada cerita. Seorang ustaz beliau sekarang sudah meninggal Allah yang hak. Saya diceritakan dulu tuh beliau gitu. Jadi beliau ini sedang jauhan dakwah ke Eropa. Kodam Allah gitu kan, beliau diantar kan biasa kalau dari ke Eropa itu kan, sebenarnya kalau ke satu negara maka bisa dikelilingkan ya, biar bisa muter. Nah, pas satu waktu beliau tuh harus naik kereta. Naik kereta, begitu nyampe ke stasiun kereta berangkat. Kan terlambat ya, kereta udah tenang aja, nggak apa-apa. Ternyata apa? Begitu kereta jalan itu, ternyata kereta itu kecelakaan. Beliau tidak celaka, kenapa? Karena bukan berarti kudu terlambat sekali. Tapi kan ada kalanya sesuatu itu kan kadang ini. Ya kadang kita mau nyebrang atau apa gitu, terus ada ketinggalan, kita mau nyebrang, terus tiba-tiba ketinggalan balik lagi gitu. Begitu ternyata ada kecelakaan. Itu kan mungkin kan banyak kejadian-kejadian. Aja masih gitu, untung gue. Kakak saya pernah naik motor ditabrak dari belakang. Maksudnya dia pulang dari pasar di Bonceng ketabrak. Dan yang menabraknya calon pengantin, nikah bentar lagi gitu. Akhirnya udahlah sebulan kasihan. Tapi dia bertanggung jawab datang ke rumah. Nah, kakak saya itu sampai bijinya itu, ya intinya Pak, biji itu sampai babak luka-luka. Pas nelfon, saya bilang diurut aja langsung kan kalau jatuh gitu kan lumayan kepalanya kan sakit. Nanti istri saya udah diurut aja langsung, terus beli minyak apa? Ada ungkapan tuh dia, untung gue cenah di itu motor. Masih kena untung. Kalau bahasa kemarin kita sampaikan, alhamdulillah ala kulli hal. Kan pasti seperti itu. Masih banyak lagi hikmah yang bisa Allah berikan kepada. Cuman tadi kadang kita tidak tahu. Makanya tadi berarti sifat rahmat rahim Allah itu apa? Keputusan Allah itu tidak bisa diganggu. Nah, kalau kita mengetahui tentang ini, ya, ketika kita sudah mengetahui tentang ini, maka berarti kita harus memperlakukan apa? Bagaimana kita berpikir begitulah. Allah memperlakukan kita. Artinya apa? Kalau kita sudah, ini mulai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita semuanya adalah ya, bagaimana kita berpikir, begitulah Allah memperlakukan kita. Kata Allah, fa'amal insan. Ada sebagian orang mengatakan, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramah. Ada orang diberikan rezeki, ada orang dimuliakan, dan sebagainya diuji dengan itu. Dia mengatakan, oh Allah sedang memuliakan saya.
Kemudian kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Tapi kalau rezekinya sedang sulit, dia mengatakan, oh saya ini sedang diuji. Kata Allah, kalau sekali-kali tidak. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, semua kita mendambakan kebahagiaan pasti kan. Saat kebahagiaan menghampiri, tidak sulit bagi kita untuk menyatakan Allah itu maha baik. Contohnya gini, bersusah-susah ada yang ngasih duit. Kira Allah baik kan? Baik kan? Kasih ucapan. Cuman kalau pas tiba-tiba Allah memuji, perasaan itu teman saya biasa-biasa aja ibadah. Kenapa sih? Saya mau lebih sulit banget. Nah, ada berpikir seperti itu. Nah, maksudnya adalah ini mungkin agak berat. Makanya Ar-Rahmanir Rahim ini bagaimana kita selalu berpikir positif. Ya tadi lah, kalau orang diberikan rezeki dia bersyukur, ya relatif mudah. Tapi bisa nggak ketika kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika diuji Allah kita bisa menerima ini yang terbaik Allah berikan. Makanya kan kalau kita tertimpa musibah ucapannya apa? Innalillahi. Nah, bisa nggak? Nah ini maksudnya adalah berpikir positif itu adalah seperti ini. Sehingga disinilah pentingnya kita selalu berpikir positif. Makanya tadi, bagaimana kita berpikir begitu Allah memperlakukan kita. Nah tadi, kalau kita diberikan nikmat, kita bersyukur. Kalau begitu lulus kuliah, langsung bekerja, kemudian tidak lama langsung menikah, begitu menikah langsung punya anak, begitu punya anak tidak lama kemudian punya rumah, nama pasti semua orang juga, Allah baik gitu ya. Tapi lulus kuliah jadi gawe, ngelamar ditolak, ngelamar gadis, komong, karena kan ngelamar gadis, aduh, kumaha gitu ya, kan pasti. Nah ini kan kalau kita tadi kembali kepada sifat Rahman dan Rahim Allah, pasti Allah yang terbaik. Ya bisa jadi, contohnya tadi yang belum nikah, ya mungkin sekarang belum nikah. Ya kalau nikah sekarang bisa jadi, kita belum tahu gitu ya, apa yang ke depannya. Ya kita tetap berusaha, tapi harus bersujud terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini ada 6 langkah ya. Bagaimana supaya kita selalu berpikir positif. Ada 6 langkah supaya kita selalu berpikir positif kepada Allah dari ayat ini. Jadi tadi, kalau diberikan nikmat siapa sih yang enggak? Lahir dan sebagainya. Tapi kan ada kalinya Allah menguji. Ya, saya belum ingat banget ya, ketika anak saya usia 2 tahun setengah, menjelang 3 tahun, 2 tahun setengah lebih. Waktu itu bulan Maret ya, atau bulan Februari, saya lupa. Saya juga lagi kuliah di Saudi. Tiba-tiba anak kejang-kejang dan itu kan langsung dibawa ke Pindad, karena terdekat Pindad, itu Pindad sudah angkat tangan. Langsung harus dirujuk ke rumah sakit yang ada nicuknya buat anak. Nah, nyari nggak ketemu. Akhirnya dapat itu di sana, di Soreang itu apa ada? Bukan di Soreang. Kalau ini yang di Kebon Kawung ada rumah sakit internasional kan? Kan ada yang di Soreang kan? Di Kopo, Soreang Kopo. Jadi jauh-jauh. Di Kopo kan cahaya Kopo. Dulu kan istri saya itu sampai ya tadi kebayang ke sana kan. Ini kan ya kalau dilihat ya mungkin cara Allah terbaik ya, supaya juga saya diingatkan dan sebagainya. Ya kebayang gitu, istri saya itu sampai nggak mau nelfon waktu itu. Karena mereka merasa takut nih bisa dicarikan itu bisa aja kamu. Saya waktu yang ngasih tahu anak saya masuk rumah sakit 12 hari kan dia ICU. Ya tapi ya mungkin cara Allah mengingatkan saya dan istri dan sebagainya. Kalau kita selalu berpikir positif ya mungkin itulah yang terbaik. Ya. Makanya saya kemarin ke teman kemarin yang ada kan 2 Sabtu berturut-turut ya, Sabtu sebelumnya dan Sabtu kemarin itu teman saya itu dua-duanya meninggal anaknya meninggal dunia. Jadi yang satu beda orang ya. Yang satu mau usia 2 tahun setengah itu otaknya itu ini apa namanya misalnya bukan otak nih pembuluh darah ke otak itu pecah usia 2 tahun setengah itu kaget jadi juga bingung kok bisa gitu kan pernah saya ceritakan di telepon saya dan sebagainya. Kemudian minggu berikutnya itu teman juga meninggal juga. Saya kemarin ketemu sama istrinya beliau di sana sedang pas takziah ya. Nah ketika sedang takziah itu ya tadi nah ada teman saya yang baru anaknya meninggal pekan yang lalu itu datang ke sana ya menguatkan gitu. Bahwa bagaimana tadi kita selalu berpikir positif. Makanya kira-kira apa saja? Pertama, supaya kita selalu berpikir positif, latih diri selalu membaca kasih sayang Allah di sekitar kita. Jadi kalau kita ingin selalu berpikir positif, coba latih diri kita supaya apa? Supaya membaca kasih sayang Allah sekeliling kita. Lihat di sini, renungkan antara kita dan makanan. Di sini ada yang masih anaknya bayi? Nggak ada? Nggak ada. Usia berapa tahun? 1 tahun. Ayah hamil sudah melahirkan. Udah. Tanya nanti kan mumpung ada yang baru melahirkan. Kan ketika di dalam kandungan, bayi itu gimana? Makannya dari mana? Ketika dalam kandungan, bayi makannya dari mana? Dari ibu ya kan?
Sehingga katanya ada alasan dari ibu-ibu terhamil, Pak. Sudah ada ibu duaan atau tuang. Jadi 2 piring. 2 piring. Ya. Dan ya kan tadi kan begitu di dalam kandungan dipikir-pikir makannya dari mana? Kemudian begitu lahir kan dulu makannya kan kalau bayi kan dari ari-ari kan ada ari-ari. Nah, kemudian ari-ari kan begitu lahir dipotong sehingga kan bayi masih ada beberapa jam, beberapa sehari mungkin masih kuat dia nggak makan, masih ada cadangan makanan. Nah, kemudian setelah dipotong makannya dari mana? Makannya dari mulut kan, artinya langsung nyusu kepada ibu. Dan waktu itu belum ada giginya kan, ada yang begitu bayi lahir langsung. Nggak ada. Jadi awas ya di sini nanti pas ada nikah, kata-katanya nikah, ada karunya tuh orangnya diberi susu buat diberi KFC. Enggak kan cuma air susu di kampung karunya cara-cari yang bayi baru seminggu dikasih cau. Kan juga ada di daerah gitu ya. Ya atau dikasih kue, nggak usah kan? Memang selama 6 bulan kan cukup dikasih ASI saja. Tapi kan begitu sudah 6 bulan kan mau mungkin ASI terus, kan nggak mungkin ASI terus. Maka anak saya sekarang usia 6 bulan setengah. Nah, ini kan sudah mulai tuh ada makanan yang masuk ke anak tersebut di samping ASI. Terus kan makin dewasa gimana? Makannya kan berbeda-beda. Kan akhirnya pak usia 2 tahun kan nyusunya berhenti dari ibunya. Karena kan tidak boleh. Oh jangan sampai ada karunya atau kau nanti punya anak. Udah kasihan ataupun bayar itu 7 tahun itu. Karena juga secara medis itu nggak bagus. Maksimal kan cuma 2 tahun. Kata Allah, wahamlu wa fisalu fi amain. Maka hamil dan menyusui itu cukup dengan 2 tahun saja. Nah, sampai 2 tahun itu maksimal. Kemudian setelah itu makanannya kan berbeda. Maka apa kalau kita lihat di sini, bagaimana ketika kita berbicara tentang makanan? Jadi dari mulai mengkonsumsi terus sampai makanan sampai kita makanan ini, makanan itu dan sebagainya. Ini menunjukkan sekali lagi adalah ini kita selalu coba betapa Allah tuh kasih sayang kepada kita. Bayi yang di perut aja dikasih makan, begitu lahir juga ada makanan terus sampai tadi malam kebetulan kemarin tuh qadarullah lumayan tuh Senin kemarin tuh saya Senin sebelumnya itu nggak bisa bangun tidur ya. Karena ini nggak bisa duduk kayak gini 2 hari Senin Selasa tapi nggak bisa duduk. Jadi selama seminggu ini atau seminggu itu kan otomatis setrikaan lumayan penuh banyak. Biasanya saya suka bantu istri gitu ya. Karena istri kan ada 3 anak ya. Ya kalau saya pas lagi di rumah membantu. Terus tadi malam lihat salah satu stasiun TV gitu ya. Pas udah gak mau lihat kaitan dengan kan ada acara kepolisian ya, tentang apa. Nah itu tadi bagusnya ada nasihatnya. Ada seorang jadi mami itu kan koordinatornya PSK gitu. Ya disampaikan, kamu disebutkan kamu dari mana? Saya dari sini. Kata polisi juga sama kita satu daerah. Jadi diceritakan, saya kan berjanda begini katanya. Saya nggak ada penghasilan, jadi saya terpaksa melakukan ini. Kata si polisi ini bilang, saya juga sama, kata ibu saya juga janda, tapi tidak melakukan itu. Artinya apa? Udahlah kita coba pasrahkan diri kita kepada Allah. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir positif. Maka coba lihat makanan antara makanan dan kita. Ikan tadi terus seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian berikutnya adalah renungkan antara kita dan awan yang bergerak. Kan antara kita dengan awan yang bergerak. Awan itu kan bisa menurunkan hujan, tapi juga bisa menurunkan. Alhamdulillah kan dulu ada kaum yang dibinasakan dengan awan ini kan. Makanya Rasul itu kalau lihat awan mendung, Rasul itu berdoa. Kenapa beliau berdoa? Kata para sahabatnya, Rasul, kenapa kok ketakutan itu lihat awan? Kata beliau, saya berdoa itu apa? Karena ada umat-umat terdahulu ketika turun awan itu ya ada aidum mungkirina yang paling sekali dia turun hujan ternyata Allah membinasakan dengan awan tersebut. Ini kan awan tersebut aja kan bisa turun hujan, bisa juga kan pernah dilemparinya bukan dengan air tapi dengan batu. Nah, ini adalah kata apa? Bagaimana awan sekeliling kita saja. Ya, kita melihat awan begini, tapi kalau naik pesawat kan makin tinggi beda. Bahkan pesawat itu dengan awan itu bisa kalah. Kalau udah masuk, saya pernah kebetulan ada beliau sekarang di BIJB Bandara Internasional Kertajati, BIJB ya Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Beliau dulu kopilot, sempat jadi kopilot. Nah dia dulu ketika di Bandung suka sering ngaji dengan saya. Lepas sekarang pindah ke Kertajati. Nah begitu beliau cerita gitu ketika jadi kopilot itu dulu. Jadi katanya pesawat itu ada radar itu berapa ratus kilo. Jadi
Si radar itu nanti akan menentukan kita tuh naik atau turun atau tetap stabil. Karena pesawat kalau naik kenapa? Karena di depan tuh ada awan. Awan itu jadi si sinar itu nanti ditembakkan nanti mantul lagi. Mantul lagi ada warna hijau, warna kuning, ada warna ungu. Kalau warna hijau berarti aman. Kalau warna kuning derut-derut gitu kan. Dan paling dari jauh gitu. Nah, kalau ungu itu udah pesawat bisa hancur. Dikasih lihat gitu. Pas dia lagi kopilot ya saya lihatin. Jadi pas itu kan di layar itu di ungu, oh berarti kita turunin. Karena kalau ditaikin nanti atau kalau lurus bisa jadi ditaikin atau diturunin. Kan nanti ada ilmunya lah, saya juga nggak terlalu paham. Tapi bisa dibayangkan awan kan seperti itu. Dan apalagi kalau sudah masuk ke awan yang hampa udara, turbulensi kan. Saya alhamdulillah menjadi jangan sampai menjadi kejadian turbulensi itu sampai hampir trauma pesawat. Makanya saya kalau pas umroh atau dulu ketika pulang pergi kuliah, dulu kan kuliah di Saudi, alhamdulillah setiap tahun dapat tiket gratis. Jadi kampus baik ya ngasih tiket gratis sampai ke kampung halaman. Cuman kalau saya kampung halamannya Bandung, jadi sampai Jakarta tiketnya. Bisa sih kalau mau sampai ke Bandung, tapi harus naik Singapore Airlines. Singapore Airlines nanti nginep bola satu di Singapura bisa langsung pulang. Kalau yang muda-muda mah ya, yang muda-muda kan di Singapura kan sehari kan lumayan jalan-jalan dulu kan bisa keluar bandara, jalan-jalan dari SMA daripada sadar di Singapura, ini langsung pulang. Kan kalau nyampe jalan bandara kan nanti dari bandara itu cuma 4 jam. Nah, itu bisa sampai ke Bandung. Nah, tapi tadi kan ketika pesawat kan ketika udara harus pakai seat belt dan sebagainya, kan itu subhanallah bisa dibayarkan. Kemudian apa? Sehingga ketika kita tadi ya, selalu membaca kasih sayang Allah di sekeliling kita, kita baca coba kasih sayang Allah di sekeliling kita, kemudian ketika kita membaca itu maka apa? Maka kita akan menjadi hamba yang tahu diri siapa kita sebenarnya. Ya wajar gitu. Bayangkan, itu kan baru makanan, belum coba kendaraan. Kan kalau kita naik kendaraan kan ada doa apa? Kalau naik kendaraan atau jangan naik kendaraan. Pada jalan kaki ya. Karena ada kalau naik perjalanan jauh kan subhanallah sakhalana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini kan kita apa? Contohnya apa? Kebayang gitu. Ini Allah menundukkan subhanallah sakhalana hada. Maksudnya Allah telah menundukkan ini kendaraan ini. Kita naik pesawat, alhamdulillah awalnya baik. Saya belum pernah tuh naik kapal laut. Kan kalau kakak saya kemarin habis mancing, karena kakak ipar saya itu senang mancing di laut. Jadi setahun itu mungkin 3 kali, 4 kali memancing ke laut. Di mancing ke laut itu di lautnya 2 hari 2 malam. Kemarin mah cuma sehari semalam kemarin di lautnya. Pernah dapat ikan 16 kilo satu ikan. Gaya kita dapat ikan 16 kilo. Memang sewa kapal dan sebagainya. Itu kan bisa kebayang di tengah laut kan. Pas kejadian tahun 2019, kan yang gempa 2018, yang gempa di mana kan? Di Banten itu 2018. Tukang kaset itu lagi melaut, ditelepon kan boro-boro ke awal ke sinyal. Kita tuh udah deg-degan gitu ya. Pas ditanya pas pulang, pas gitu nyampe darat, rame WA, alhamdulillah selamat. Pas ditanya, emang ayah naon sih? Kita kok nggak ada apa-apa. Ini nggak ada kerasa apapun. Nah, tapi kan bisa dibayangkan kan kita di laut. Makanya coba lihatlah. Ya, selalu membaca kasih Allah. Sehingga ketika kita membaca kasih sayang Allah sekeliling kita, maka kita akan menjadi hamba yang tahu diri siapa kita sebenarnya. Dan tidak mungkin kita melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena warabbuka al-ghafurur rahman. Allah itu punya kasih sayang, tapi juga apa? Allah juga Maha Pengampun. Tapi apa? Kalau kita berbuat maksiat, Allah akan menyiksa kita. Ya bahasa kita adalah kalau ada anak, nggak usah bicara Allah. Kalau ada anak diurut ibunya itu sudah mengandung, melahirkan, membiayai, ngurus sebut. Kemudian ketika dia tidak berbuat baik, kan kadang seorang anak itu seolah-olah ibu saya tidak sayang sama saya, bapak saya tidak sayang sama saya. Padahal kan subhanallah kasih sayang ibu itu kan bisa kebayang gitu. Ya, walaupun mungkin ada 1-2 ada kasus-kasus tertentu. Makanya kaitan dengan hamil itu kan ada 2 hamil. Ada hamil yang tunda, hamil yang memang ada suaminya resmi pernikahan kan, tapi ada hamil yang hamil yang di luar nikah. Kan ada yang bayi dibuang dan sebagainya. Jadi gini, ternyata hamil itu satu kenikmatan bagi orang yang nikah resmi. Sehingga apa? Sehingga ketika melahirkan merasa sakitnya. Nggak tahu, nanti ditanya yang belum nikah sama istrinya, sakitan disunat, sakitan melahirkan.
Kan melahirkan itu kan wahanan ala wahnin. Tapi ketika melahirkan itu, tapi apa? Wanita yang tadi hamil di luar nikah. Ya Allah mungkin sudah mencabut rasa kasih sayang kepada itu. Kan punten ya. Kan suka banyak kasus yang hamil di luar nikah kan biasanya punten kalau ibu hamil coba ibu hamil nanti kalau nanti ada yang istrinya hamil lagi coba suruh pakai celana lepis. Bisa nggak? Kan ibu hamil boro-boro ingin ada yang longgar dan sebagainya. Kemudian ketika melahirkan ibu betapa sakitnya. Tapi banyak ada yang kasus melahirkan di kamar mandi, melahirkan di mana? Itu kan yang orang di luar nikah kenapa nikah sudah tidak ada sudah tidak ada kasih sayang lagi. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Sehingga tadi kembali bahwa langkah pertama adalah coba latih diri kita untuk selalu baca kasih sayang Allah di sekeliling kita. Ya diri kita aja nggak usah jauh-jauh. Coba mata kita, telinga kita, mulut kita dan sebagainya. Kita renungkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah langkah yang kedua adalah tata jiwa kita menghadapi kehilangan seorang atau sesuatu yang kita cintai. Jadi supaya kita selalu berpikir positif, maka langkah pertama tadi biasakan kita membaca nikmat Allah di sekeliling kita. Yang kedua adalah tata jiwa menghadapi kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita cintai. Maksudnya apa? Satu, usahakan tetap tenang di menit-menit awal musibah. Jadi usahakan kita tetap tenang di menit-menit awal musibah. Kan ketika terjadi musibah pasti berat siapa? Makanya kan ketika ada seorang wanita sedang di makam nangis wanita tersebut. Ya mungkin ada keluarga yang meninggal dunia. Ketika itu Rasul datang, wahai wanita, wahai fulana, ya wahai fulana, sabarlah engkau. Nggak tahu itu ternyata yang ngomong itu Nabi. Kemudian bahasa kita mungkin apa kalau di bahasa sini, pergi kamu karena kamu tidak merasakan. Bahasa kita, mana lah ngomong wahai, mana lah satu kan. Bahasa kita gitu. Udah berisik kan kita kan gitu ya. Kalau ada sabarnya, sabar, kamu nggak merasakan apa sakitnya. Nah, kemudian ayat Rasul namanya ngomong pergi aja. Kemudian ada sahabat yang tahu nggak tadi yang ngomong sama Rasul. Akhirnya langsung ngejar Nabi, berbalik ketok pintu sampai 3 kali. Dan keluarnya pas yang ketiga kali Rasul keluar. Kemudian kata Rasul, inna sabr inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika di kejadian pertama. Kita tahu kan ada Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Kan Abu Talha ini Ummu Sulaim kan ibunya Aisyah, ibunya Anas bukan Aisyah. Nah, Ummu Sulaim kan pernah saya ceritakan bagaimana coba Ummu Sulaim itu betapa sabarnya. Ketika suaminya pergi, anaknya sedang sakit panas, demam. Kemudian ketika pulang, ternyata anaknya tersebut sakit. Ketika suaminya sedang ada di luar, anaknya tersebut meninggal dunia. Ketika pulang kemarin bukan ayah WA ada apa gitu ya. Dulu kan belum ada WA, belum ada apa-apa gitu. Begitu pulang, kira-kira kata-kata di sini bayangkan ya, anak sakit, suami pulang. Kira-kira akan cerita anak sakit dulu atau menjamu suami dulu? Coba kira-kira ada yang pasti kan ceritakan dulu anak sakit kan? Ya wajar manusiawi. Tapi maksudnya adalah ini kan bagaimana supaya untuk menenangkan suami. Begitu pulang itu kan sampai berhubungan suami istri dulu. Dibayangkan ini makan dulu, berhubungan suami istri dulu, baru ketika ditanya mana anak kita sedang istirahat dan lebih tenang dari sebelumnya. Itu aja bahasanya. Ya kan suami mungkin percaya gitu ya, tidak ada tidak ada raut wajah yang sedih dan sebagainya. Udah begitu selesai tanya di mana anak kita, saya kan kangen sama anak. Pas berangkat kan sedang sakit. Ternyata setelah itu baru disampaikan, wahai suamiku, bagaimana seandainya ya, ada yang orang nitip kepada kita sesuatu, titipan itu diambil. Kira-kira kita akan marah nggak? Ada yang pernah dititipin barang, kemudian diambil selain nitip motor ya aku mau pergi dulu ke depan. Kemudian kita titipan itu diambil, mana nggak? Ada yang marah gitu? Oh, kamu ngambil titipan? Atau mungkin gini lah, ada yang contohnya, mau kemana? Mau beli makanan? Nitip dong. Dan kasih duit dan sebagainya. Begitu, mana makanan? Apa kalau minta makanan? Ada yang marah gitu? Nggak ada, orang diambil titipan. Wah, ya masa nawa ya ambil titipan. Itu dititipin mobil, dititipin apa kan? Hilang dan sebagainya kan repot. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya kan tadi. Maka kemudian ceritakan kepada Nabi, kata Rasulullah, semoga Allah memberkahi apa yang kamu lakukan di malam hari. Jadi, semua nikmat kita terima adalah karena Allah yang dititipkan sementara kepada kita, anak, istri, suami, rumah, dan semua itu adalah titipan Allah Subhanahu. Sehingga tadi, maka supaya tadi kita siapkan diri itu apa? Maka usahakan tetap tenang di menit-menit awal. Yang kedua, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kata Rasulullah kemudian ditambahkan lagi, Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ini ada barang siapa yang membaca doa itu kecuali Allah akan mengganti dengan yang lebih. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kemudian kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bandingkan nikmat yang hilang dengan nikmat yang ada. Jadi artinya apa? Nah, saya bahas dulu mungkin yang poin ke apa? Yang keenamnya, yang keempatnya dulu, yang D-nya dulu. Yang D-nya ini kan apa? Biarkan air mata kasih sayang berlimpah. Jadi begini, kalau kita tertimpa musibah, boleh nggak menangis? Boleh. Rasul juga pernah menangis. Kebayang Rasul pernah menangis. Kapan ketika itu Rasul menangis? Rasul ketika itu menangis, kenapa? Ketika cucunya sedang sakaratul maut, itu menangis. Artinya apa? Menangis itu boleh. Tapi itu siapa? Biarkan air mata kasih sayang berlimpah. Tapi usahakan tetap tenang, walaupun sedih. Saya waktu almarhum bapak mertua meninggal, kebetulan saya waktu itu sedang ngaji dengan teman-teman biasa. Baru setelah libur kan Syawal, tanggal pekan kedua Syawal waktu itu mertua saya meninggal. Nah, saya waktu itu karena 10 hari terakhir libur, kajian diliburkan dan ketika itu juga Syawal pekan pertama juga libur. Nah, ini pas pekan kedua, jadi ya biasalah ngaliwat gitu ya awal-awal gitu kita makan tadi kita makan sebelum masa pandemi ini, sebelum Ramadan ada apa? Sebelum Ramadan makan. Pas Ramadan ada buka makan. Pas Syawal makan. Jadi intinya makan. Nah, pas sedang itu tiba-tiba ada yang telepon kakak ipar saya di belakang di sini di blok S2. Pas telepon, jadi telepon ke istri saya nggak diangkat, udah tidur. Dan waktu itu baru masih 9:30. Telepon ke Yari nggak ada yang angkat. Pas telepon ke saya sambil nangis, kenapa teh? Ya om, nggak ada pas saya siapa yang telepon? Pas lihat tuh kakak. Pas gitu, oh bapak meninggal. Saya kaget langsung pulang. Begitu pulang ya, saya bangunkan istri saya langsung, bapak meninggal. Pokoknya bukan soalnya yang bisa pingsan. Saya pas bangunin, bangun dulu. Ada sesuatu, mau ngomong. Saya ke kamar mandi dulu, wudhu dulu. Udah wudhu, duduk, saya suruh duduk. Udah begitu suruh duduk, saya bilang bapak meninggal. Nangis, ya biarin Pak nangis. Ya maksud dibiarkan teh, pencuri gitu. Ya itu kan justru kalau orang tua meninggal itu curi kan ya kan? Nah, ya kecuali orang tahan banget, tapi kan asal belum pernah lah orang yang saya meninggal, ya saya sendiri juga sebagai menantu gitu ya. Memang saya mungkin ketika kan meninggal di Garut, saya ketika dengar informasi meninggal nggak sesedih istri. Tapi begitu sampai ke Garut, saya juga sedih. Jadi ketika pemakaman, saya mewakili keluarga yang memberikan sambutan. Setelah pemakaman, ya saya nangis juga gitu ya. Ya wajar, ini kan artinya apa? Nah, tapi tadi, usahakan tetap tenang. Kenapa? Karena kalau kita menangis tidak tenang, nanti ujung-ujungnya apa? Mengeluarkan kata-kata kotor, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian apa? Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berikutnya apa? Bandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang hilang. Makanya nikmat yang ada dengan nikmat yang kita harus selalu membandingkan. Makanya tadi, kenapa Umar bin Khattab ketika diuji itu beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Kata beliau ada orang yang ujiannya lebih berat dari saya. Masih penting saya ujiannya, ujian dunia, bukan ujian agama. Sehingga kita harus selalu membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat yang hilang. Kemudian berikutnya adalah jangan larut dalam kesedihan. Artinya sedih boleh, makanya saya waktu pernah juga tahun berapa, masih 2005 atau 2004. Waktu itu kebetulan saya ke Cianjur, ke rumah bibi. Rumah bibi paman sama paman saya satu lagi. Adiknya ibu. Nah, pas saya ke sana silaturahmi, ternyata qadarullah pas sampai sana besannya paman saya itu meninggal dunia. Saya kan harus kasih tahu ke Bekasi. Kasih tahu ke Bekasi itu ke anaknya. Berarti kan menantunya paman saya, berarti anak almarhumah itu di jalan udah dengan kakak dengan paman saya itu buat skenario gimana lah ya. Kebetulan kakak ipar sepupu saya nggak ada di Cianjur gitu. Pas ditelepon ke sana, kodaro nggak diangkat telepon. Dan dulu belum ada handphone, masih jarang, masih ada telepon rumah. Ditelepon ke sana ke rumah tuh nggak diangkat. Akhirnya udah kita susulin ke sana. Ya di jalan tuh kita hibur, makan apa gitu. Jadi sampaikan terus saja. Begitu nyampe rumah, begitu nyampe rumah, gitu langsung disampaikan mama meninggal dunia. Dia menangis, saya bilang ke sepupu saya, sok kamu pegang aja, biar dia menangis. Ya namanya orang menangis wajar. Tapi tadi jangan berlebihan. Kemudian apa? Jangan larut dalam kesedihan dan jangan ngomel-ngomel. Makanya kalau ada orang meninggal dunia,
ada orang yang ditimpa musibah, dia bersedih, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu. Makanya kata Rasul kan, laisa minna man latamal khudud. Bukan di antara bagian dari kami orang yang latamal khudud, memukul-mukul pipi. Wasyaqul juyub, merobek-robek baju. Wada abila wal jahiliyah. Kan suka ada orang itu sampai itu kan di rambutnya diacak-acakin, mukul-mukul dan sebagainya. Itu kan yang tidak dibolehkan. Artinya itu disebut dengan niyaha. Jadi meratapi. Meratapi itu yang dilarang ketika itu. Makanya pas bapak mertua meninggal juga ada salah satu kakak mungkin ya agak ya mungkin ya emosi gitu ya, dalam konteks emosi ya, saking sedihnya mungkin. Lewat itu ditenangkan oleh suaminya. Ya. Dan tadi yang wajar dalam konteks ini ada sisi sedih dan sebagainya. Cuma kan tata jiwa menghadapi kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita cinta. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, tanamkan keyakinan bahwa dalam kesulitan itu ada kemudahan. Kan ayatnya kita hafal semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini ada ungkapan ma'a. Kemudian di sini al-usr ada alif lam. Di sini al-usr ada alif lam. Di sini yusrun tanpa alif lam. Dalam bahasa Arab ini ada kata kerja, kata benda umum, ada kata benda khusus. Nah, salah satunya adalah ada ma'rifah, ada nakirah. Nah, kalau yang tanpa alif lam itu namanya nakirah. Kalau pakai alif lam namanya ma'rifah. Contohnya gini, kitabun, buku manapun itu namanya kitab. Tapi al-kitabu, buku ini. Nah, sehingga para ulama mengatakan, di sini al-usr diulang 2 kali. Yusrun diulang 2 kali. Artinya, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, kan diulang 2 kali. Nah, pengulangan ini kata para ulama, kalau ada pengulangan yang menggunakan alif lam diulang 2 kali, itu berarti sama. Jadi itu berarti itu adalah yang diulang itu adalah sama. Buku ini berarti sama. Nah, makanya al-usr kesulitan. Jadi kesulitannya sama. Jadi kesulitannya satu, tapi yusrun ini berarti apa? Jalan keluarnya, kemudahannya sangat banyak. Ya, tadi contohnya sederhana begini lah. Kan kalau kita mau ke sini macet di Soekarno-Hatta lewat mana? Soekarno-Hatta macet lewat mana kira-kira kalau mau ke kantor? Ciwastra, kan? Kalau boleh apa jalan tikus mungkin ke Ciwastra atau mungkin ya muter-muter lewat belakang kan bisa dari Gotik, kan? Dari Gotik juga bisa masuk ke sini. Ya banyaklah jalan atau ya dari mana Ciwastra atau dari mana-mana aja bisa. Nah, bisa aja kan pintu gerbang ditutup di depan karena macet total. Saya pernah dari rumah ke sini 1,5 jam. Lebih macet parah-parahnya. Nah, ini kan tapi tadi apa? Maka apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka ini adalah berarti apa? Langkahnya adalah tanam keyakinan bahwa kesulitan itu ada. Ya, termasuk juga pandemi ini pasti ada. Ya tetap ya diingatkan juga kemarin dari Pak Sekda sebelah Kota Bandung. Kota Bandung ini zona oranye menjelang merah sekarang. Naik lagi. Ya, sekarang di posisi saya nggak tahu apa gitu 1,83 di Kota Bandung itu sekarang. Nah kalau merah itu adalah 1,80. Jadi ambang batasnya udah ngeri banget gitu. Ini Kota Bandung. Ada di kabupaten ada 6 atau 7 ya terakhir yang masuk di zona merah itu kan ada 6 atau 7 kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, kebanyakan sih di zonanya zona oranye. Nah, tapi apa yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada? Mungkin teman-teman lah kalau pas di bidang IT pasti terang itu banget bang. Tapi kan pasti ada aja jalan keluarnya. Gimana? Ya, dari mana saja jalannya. Berikutnya adalah hilangkan penyakit-penyakit mental yang menghambat kemajuan. Ini menarik ya di buku ini disebutkan penyakit mental yang menghalangi kemajuan. Di sini penyakit mentalnya ini. Jadi dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ini doa ini dianjurkan dibaca di pagi hari dan sore hari. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kegelisahan dan kesedihan. Saya bacakan di sini. 8 penyakit jiwa di atas adalah penghambat utama kesuksesan dan produktivitas. Doa tersebut mengisyaratkan pesan-pesan berikut. Kita tidak boleh larut dalam kegagalan sehingga membuat kita gelisah dan sedih berkepanjangan. Kita harus evaluasi sebab kegagalan kita dan kita harus bangkit dan belajar dari kegagalan tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya sedih, wajar. Gelisah, ya. Tapi tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan dan kegelisahan. Artinya kita terus harus evaluasi dari sebagainya. Ya, lagi benar ya. Kalau di bidang IT kan perkembangan itu cepat banget. Ya. Artinya kalau kita tetap GKY mah ya
pasti akan kelindas oleh yang lain. Artinya apa? Ini kan berarti alhammu wal hazan. Kemudian yang kedua, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita harus mengusir rasa kurang percaya diri dan merasa tidak punya potensi dan rasa malas. Galilah potensi diri dan kembangkan serta pupuklah semangat kerja. Di sini kan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-ajz itu kan ketidakmampuan. Al-kasal malas. Kata Imam Ibnu Qayyim, apa bedanya al-ajzu dengan al-kasal? Kalau al-ajzu itu nggak punya kemampuan. Nah, kita kan ini kelemahan kan? Maka di sini apa? Kita harus mengusir rasa kurang percaya diri, merasa tidak punya potensi. Kemudian apa? Al-kasal. Kalau al-kasal itu potensi ada, tapi nggak mau melakukan potensi tersebut. Kan banyak orang sehat dan sebagainya. Malas bekerja, akhirnya meminta duit. Kan banyak kasus-kasus seperti itu. Saya di Masjid Al-Huwa itu sering di Masjid Balai Kota. Aduh, cara saya dari mana kehabisan bekal. Jauh-jauh tiba. Ini kemarin pas minggu kemarin dengarin kehabisan bekal. Ini kan itu kok bisa kehabisan bekal? Ya, cara saya harus 10 hari, tapi cara karena di tempat ini kelamaan, yang bisa apa? Pihak bekal malu cicing. Ada kan? Jadi kan hal-hal seperti ini kan berarti apa? Al-kasal kan sebenarnya, ya tadi harusnya dia tahu dan sebagainya. Ada saya di sini pas dulu ketika di di sini, ketemu ibu-ibu masih muda, bawa anak dan sebagainya. Kasihan nih anaknya mati dan sebagainya. Udah kan di sini belakang ada panti asuhan. Dia bilang, Bu, mau saya bawa aja ke panti asuhan di belakang. Saya dipikir itu, nyamuk atau sebagainya. Minta duit dikasih, oh mereka sakit sih. Dan juga sekali dulu pas ketemu, si ibu ini pas ketemu di tempat lain, saya 3 kali ketemu di tempat yang berbeda. Pas ketemu, ada yang kenapa Pak? Kenapa saudara? Minum tadi, kenapa Pak? Pas ketemu di kalau gua si ibu. Ya. Ini kan ada kasus-kasus seperti itu. Tadi apa? Al-ajzi wal kasal. Maka berarti apa? Kita harus pupuk semangat kerja. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Kita harus hilangkan sifat pengecut dan sifat bakhil. Bangun sifat sportif, berani, dan bertanggung jawab. Ini kan kita harus membangun sifat-sifat ini. Baik, kita lanjutkan di sini. Wa a'udzubika minal ajzi wal minal jubni wal bukhal. Di sini jangan pelit untuk memberikan kontribusi apa saja yang kita miliki. Jadi pelit di sini bukan berarti pelit dari sisi finansial, tapi setiap apa yang kita miliki, ya kita harus apa? Ya berikanlah yang terbaik. Jangan biasakan hidup kemudian wa a'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kan kita berlindung dari terlilit hutang dan berada di bawah tiap orang bahasa kita. Kata di sini disebutkan jangan biasakan hidup berhutang kecuali terpaksa dan hindarkan berhutang dengan sistem riba. Carilah peluang-peluang baru yang dapat menopang kehidupan kita dan keluarga agar kita tidak diperlakukan rendah oleh orang lain. Sekilas ajaran Rasul ini kelihatan sepele, hanya doa, tetapi ketika ini diamalkan setiap pagi dan petang, doa ini akan berdampak pada pribadi yang mengamalkannya. Kata Rasul kan dalam hadis ini, Abu Umamah berkata, kemudian saya mengerjakan saran Rasul sehingga Allah menghilangkan kesedihanku dan membantu membayar hutang saya. Jadi kan kisah ini disebutkan dari Abu Sa'id pada suatu hari Rasulullah SAW masuk masjid. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil dengan Abu Umamah. Ya. Kemudian Nabi berkata, wahai Abu Umamah, kenapa saya melihatmu di masjid selain waktu sholat? Maksudnya, ya kamu tenang nih, hari bantu-bantu dari gawe, di masjid wae, bukan berarti dilarang, ya. Ya, akhir secara finansial sudah cukup, dia cukup meremot dari masjid, tidak kenal. Ini betul megawai, ini apa? Pada posisi juga dia bukan dalam Usman bin Affan di masjid mana ada wajar. Kemudian Abu Umam menjawab, bahwa Rasulullah saya sedang dilanda kesedihan dan hutang. Rasul berkata lagi, bolehkah saya ajarkan kamu kalimat yang apabila kamu baca kalimat itu, Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan membantu membayarkan hutang-hutangmu. Tapi bukan berarti, kalau mau hutang baca doa dia. Gitu. Makanya tadi, maksudnya doa ini kan tadi artinya apa? Ya tadi rasa malas, kemudian juga pengecut dan sebagainya. Ini kan sifat-sifat yang buruk yang harus kita hindari. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, doa ini ada 8 kan doanya. Kita memohon berlindung dari 8 hal. Tapi dari 8 ini sesungguhnya dibagi 4, jadi berpasang-pasang. Makanya tadi ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita kan berlindung dari terlilit hutang dan berada di bawah tekanan orang. Dan di mana-mana kalau mau hutang pasti mau bisa ngelawan kan mau hutang. Sampai Anda punya hutang 100 juta. Pasti kan pas ada rekanasi orang bos ngomong bayar hutang. Sehingga kan baik secara pribadi atau lembaga atau negara biasa kalau negara lomba hutang biasa kan mau melawan macam-macam kalau bayar hutang kayak sok saya mau yang macam-macam saya bayar hutang
bisa main hutan bingung. Makanya tadi betul kata dalam doa ini adalah betul-betul kita bagaimana potensi ini adalah harus kita mantap. Makanya hilangkan penyakit-penyakit mental yang menghambat kemajuan kita. Berikutnya yang kelima adalah baca kelebihan yang kita miliki, bila perlu libatkan orang lain, lalu minta bantuan. Ini kan kalau dalam bahasa kita mungkin ya ada psikotes atau gitu ya. Sekarang kan begitu ya. Ada apalagi yang misalnya teman saya itu ada metode apa gitu ya. Jadi ada contohnya ini dia cocok jadi manajer, ini cocok jadi sales, ini mah cocok jadi staff dan sebagainya. Itu kan ya secara keilmuan mungkin bisa dipertampilkan ada tes apa nih? Apa? Bukan IQ sih, tanya itu cuma bulat-bulat doang gitu. Jadi di situ tuh ada kolom satu, mana yang lebih cocok dengan kamu, bulatin dua, bulatin lagi, bulatin cuma tidak nggak bulatannya ngumpul. Apa PP apa gitu ya. Pokoknya mah intinya mah dia nanti hasilnya itu bukan benar atau salah. Nanti hasilnya itu ada yang dia mah cocoknya jadi marketing. Coba ngomong terus. Pas saya dites coba atau saya tes. Tapi usah jujur ya cari jawabannya, jangan mikir. Jadi kita perlu mikir jawabannya. Pokoknya mana yang cocok bulan gitu ya, ada 4 gitu. Jadi setiap pertanyaan itu setiap kolom itu ada 4 pernyataan. Mana yang cocok dengan kita, pilih yang 2. Pilih 2. Terus nanti ada penilaian. Nah, ini kan contoh gitu ya. Nah, maksudnya apa? Baca kelebihan yang kita miliki. Setiap kita punya kelebihan. Ada yang tidak punya kelebihan? Nggak mungkin. Setiap orang punya kelebihan. Makanya saya punya anak sebenarnya yang pertama. Anak saya yang pertama tuh kalau suruh nulis, malas minta ampun. Suruh nulis gitu. Belajar itu kalau belajar pun bahasa Indonesia apa. Tapi yang matematik senang gitu. Kan ada, memang berarti kan ada kelebihan. Kalau hafalan senang deh kalau suruh hafalin. Aku sekarang udah mau selesai juz 30, bukan 30 juz. Baru juz 30 ya lumayan. Anak SD kelas 3 sekarang usia 8 tahun sudah mau selesai juz 30, tinggal 1 surat setengah lagi. Jadi udah tinggal yang surat panjang, surat An-Naba dan An-Nazi'at sebagian dulu. Nah, ini tapi kan ada kelebihan pasti. Tidak mungkin. Makanya setiap kita punya kelebihan. Makanya baca kelebihan yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa membaca, mungkin libatkan orang lain untuk membaca kelebihan kita. Tadi mungkin tes IQ dan sebagainya, gitu ya. Psikotes dan sebagainya. Ini kan ya nggak masalah. Yang jangan itu tanya ke dukun. Karena dukun juga. Ya. Makanya saya dukun tadi. Jadi nggak usah tanya ke dukun. Karena dukun itu kalau dia tahu pasti dia kaya. Ada dukun lu banget. Malah di mana-mana dia kan ada di kampung. Dukun. Orang ke belakang di situ bawa Mercy dan sebagainya. Rumahnya kayak lewat. Begitu bertanya, kan alasan ya aku udah saya benghar mati cina. Aku punya batur sama kamu. Ya kan, gini kalau saya jadi dukun, punya anak miskin, kira-kira kekayaan akan dikarikan orang ke anak. Saya pernah lihat dukun, anak memang jualan anggur, ya bukan saya menghinakan dia, gitu. Kalau nanya tuh pakai Mercy minta kekayaan, tadi udah dagang biasa. Yang benghar kan. Nah, tadi libatkan orang lain, kira-kira apa sih kelebihan saya? Kemudian setelah itu kita tahu kelebihan kita, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi potensi kita itu apa? Kelebihan kita. Setelah potensi tersebut ditemukan, sebaiknya kita komunikasikan kepada Allah. Jadi maksudnya tadi libatkan orang lain. Setelah kita tahu nih kelebihan kita, maka kita komunikasikan, kita memohon petunjuk kepada Allah. Makanya ada formula di sini 3B. Kalau ada satu hal itu kelebihan kita. Pertanyaannya adalah, apakah baik untuk agama kita, kelebihan itu? Jadi kita perhatikan, baikkah untuk agama kita? Yang kedua, baikkah untuk kehidupan kita? Nanti kita harus, ini kelebihan saya, baik buat agama, baikkah buat kehidupan kita? Kemudian yang terakhir adalah, baikkah untuk masa depan kita? Maksudnya kehidupan kita di akhirat. Jadi ini harus menjadi patokan. Makanya kan, ada yang pernah istikharah di sini. Istikharah tadi kita identifikasi dalam kayak 2 pilihan gitu ya. Berarti 2 akhwat yang siap gitu ya. Bagaimana? Salah itu 2 akhwat yang mau, untuk mereka tahu kan ta'arufnya 2. Ada dengannya kan saya ada kelas nikah, ada kelas pernikahan. Saat katanya boleh nggak saya punya ternyata ta'aruf dengan ini, ta'aruf dengan ini. Ya sebenarnya kalau ta'aruf satu aja fokus. Walaupun boleh-boleh aja kalau pakai ta'aruf kalau gitu. Cuman kan kalau fokus itu satu aja fokus. Tapi tadi sebenarnya kan bisa jadi. Makanya kan doa istikharah itu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim. Fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Kan doa ini. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Kan ya Allah, seandainya apa yang sedang saya jalani ini baik satu fi dini untuk agamaku,
Yang kedua, wa ma'ashi, dan kehidupanku. Kemudian wa akibatu amri, dan akibat kehidupanku. Ya, nanti di hari kiamat. Apa kata Allah? Apa dalam doanya faqdurhuli wa yassirhuli fi. Jadi, ya Allah mudahkan saya, takdirkan itu untuk saya dan berkah itu. Ini kan artinya apa? Meminta doa itu. Makanya tadi kita supaya selalu berpikir positif apa? Baca kelebihan yang kita miliki. Jangan selalu kenapa saya malah gini? Enggak, pasti setiap kita punya kelebihan minimal, kelebihan berat badan. Ya, kelebihan apa? Kelebihan lemah atau apa? Pasti ada kelebihan. Dan nggak mungkin setiap orang tuh anak juga. Kalau anak saya punya anak 3 ya, dari kecil kan sekarang anak yang terkecil kan baru usia 6 bulan, kan beda-beda. Atau istri saya bilang ini, alhamdulillah akhirnya ada anak yang pertama kali. Jadi kan ada anak itu kan panggil apa kan kadang panggilan pertama itu kadang ke ayah atau ke ibunya kan. Jadi anak saya dua-duanya pertama kali bisa mengucap kata-kata tuh ayah, ya kan ke saya. Nah, ini mah enggak mi, jadi kalau nangis mi gitu. Jadi ada bunyinya kayak seolah-olah manggil ibunya. Kata istri saya, alhamdulillah akhirnya ada juga anak yang manggil ibunya dibanding bapaknya. Tapi kan ada kayak kalau biasa, ada anak ini mah kan ada cerita gini, anak ini mah oh dia cepat ngomong, kan ada orang tua mah, oh cerita dia mah hanya ngomong dua sama ceo, jadi sehingga telat apa yang lain, ayo jangan dulu dia telat ngomong, ayo barangin ayo minta dulu telat kan ada, jadi pasti punya kelebihan, tidak mungkin lah tidak punya kelebihan. Saya ada pesantren di Al-Quran, subhanallah ya. Beliau ini namanya Muhammad Isa, mungkin bagus kalau ingin menjadi inspirasi ya. Dan ini lumpuh dari sini ke bawah itu lumpuh sama sekali. Dan dia penghafal Quran. Dan sekarang sedang beliau jadi pimpinan pesantren. Santrinya sudah 70 orang. Sekarang juga sedang membebaskan lahan wakaf. Kemudian juga mau membangun masjid. Beliau terinspirasi dengan seorang mujahid di Palestina, namanya Syekh Ahmad Yasin. Makanya nama masjidnya dinamakan rencananya gitu ya, Masjid Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itu kan kalau Ustaz Muhammad Isa kan cuma kaki aja ke bawah. Kalau Ahmad Yasin kan hampir semuanya, dia cuma bisa geraknya aja kemana-mana. Tapi kelebihannya ada ternyata kelebihan beliau dulu kata keponakan saya. Kelebihan beliau ketika menghafal Quran dulu adalah dia tuh tahan lama untuk duduk. Duduk lama. Dan dia kan kalau menghafal harus kuat-kuat lama duduk. Dan dia kan nggak bisa lama-lama kalau duduk. Ya duduk kayaknya. Sekarang kan kalau mau ke kamar mandi, jadi kalau jalan ya harus merangkak. Karena ini nggak bisa sama sekali. Kalau kakak ipar saya dulu Alhamdulillah dalam meninggal dia. Itu memang cuma sebelah dari si stroke itu sebelah kalau ini memang nggak lumpuh sama sekali dan itu dari sejak dulu. Jadi tadi setiap hari baca kelebihan yang kita miliki, bila perlu dibantu orang lain lalu mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu. Berikutnya yang terakhir yang keenam adalah langkah supaya kita bisa selalu berpikir positif sesuai dengan ayat Ar-Rahmanir Rahim ini adalah jangan ragu, maksudnya jangan ragu-ragu, kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jika kita sudah menjatuhkan pilihan pada profesi atau pekerjaan tertentu, maka kita melangkah dengan pasti, mari kita tanamkan investasi pikiran, tenaga, dan skill yang kita miliki untuk pekerjaan semaksimal mungkin. Insya Allah Allah akan membantu dan mengembalikan investasi yang kita tanam dengan kelipatan yang tidak terhingga. Jadi ini adalah langkah-langkah berpikir positif. Ada 6 poin yang disampaikan. 1, latih diri kita untuk membaca kasih sayang Allah sekeliling kita. Kemudian siapkan diri kita untuk apa? Siap kehilangan orang yang kita cintai ataupun sesuatu yang kita cintai. Kemudian berikutnya adalah tanamkan keyakinan bahwa dalam kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian hilangkan semua penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit mental yang menghambat kemajuan. Kalau kata dokter Sayyid Muhammad Nuh itu ada 36 penyakit yang beliau disebutkan dalam buku Afatul ala Thoriq. Itu adalah tadi penyakit-penyakit mental yang menghambat kemajuan. Ya, suuzon, kemudian juga memakan harta yang haram, menunda-nunda pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini adalah kemudian yang berikutnya adalah baca kelebihan yang ada pada diri kita, mohon pertolongan kepada Allah, kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai penutup mungkin jadi cuma 1 poin, mungkin nanti poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ini adalah kedahsyatan berpikir positif. Kisah-kisah bagaimana orang yang selalu berpikir positif. Lihat di sini pertama Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam itu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan penyakit yang sangat berat. Bahkan saking beratnya penyakit itu, istrinya sendiri meninggalkan beliau. Mungkin saking penyakitnya kan ketika Nabi Ayub membuat iblis gerak, mereka berusaha dengan segala cara untuk menggoda Ayub agar bangga dengan kelebihan dan kufur dengan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi usaha mereka gagal total. Akhirnya mereka meminta kepada Allah agar kenikmatan yang diberikan kepada Ayub dicabut.
Karena mereka menganggap bahwa ketaatan Nabi Ayub kepada Allah bercampur dengan kepentingan dirinya yang takut kehilangan iman. Agar Ayub dapat menjadi teladan dalam senang maupun susah, Allah mempersilahkan iblis untuk menghancurkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Akhirnya kenikmatan itu diberikan kepada beliau hilang satu persatu, sehingga beliau tidak memiliki apa-apa sama sekali. Puncaknya adalah saat beliau menderita sakit kulit yang sangat parah. Sanak saudara tidak ada menjenguk, hingga istrinya pun akhirnya tidak sabar dan akhirnya meninggalkan Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub malu meminta kepada Allah. Karena nikmat yang beliau terima jauh lebih besar dari cobaan yang beliau alami. 80 tahun beliau bergelimang kenikmatan dan baru 7 tahun beliau mengalami musibah. Tetapi setelah beliau tinggal sendirian, beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya kan, wa ayyuba idnada rabbah. Dan Nabi Ayub ketika berdoa kepada Rabbnya. Apa doanya? Anni massani yadurru. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Doanya apa? Wa anta arhamur rahimin. Cuma itu saja. Ya Allah, saya ditimpa musibah. Tapi wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Artinya, bahasa sederhananya, yang sakit terus gimana? Kita kemarin bahas tentang fikih pengobatan dan kedokteran. Ya, ada kajian kemarin. Sebenarnya pembahasan tema besarnya adalah saya diminta ngisi tentang pola hidup bersih dan sehat. Itu kan masih bilang dari mana? Dari saya bahas tentang fikih kedokteran dan sebagainya. Nah, kan katanya berobat itu bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Ya memang para ulama, jumhur ulama mengatakan boleh, bahkan diwajibkan kita berobat. Walaupun ada sebagian ulama memakruhkan. Karena dengan berobat itu menghilangkan tawakal. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi ya, tentu kita mengambil jumhur ulama yang mengatakan dibolehkan berobat. Ya, orang yang mengatakan dimakruhkan juga ada dalilnya. Kan ada seorang wanita yang ayan, penyakit ayan yang tiba-tiba kalau kepanasan dengan ya, orang zona masak awal, penyakit ayan kan ada. Nah, beliau ini wanita ini sering tadi tiba-tiba pingsan dan sebagainya. Kemudian datang ya Rasulullah, tolong dong doakan saya supaya saya sembuh dari penyakit ini. Kemudian kata Rasul, kalau kamu bersabar itu lebih baik buat kamu. Kamu akan mendapatkan pahala. Ya kalau kamu mau minta disembuhkan, ya saya doakan kepada Allah. Tapi apa kata wanita tersebut? Ya Rasul, udah saya nggak apa-apa sakitnya terus. Tapi mohon doakan saya supaya ketika saya tadi kena penyakit itu, tolong aurat saya tetap dijaga. Maksudnya ya tidak membuka aurat. Tapi terlepas dari itu, tapi Nabi Ayub kan siapa? Wa anta arhamur rahimin. Beliau kan tidak mengatakan ya Allah sembuhkan saya, enggak. Tapi Nabi Ayub mengatakan engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ini muncul dari Nabi Ayub. Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Sama sekali tidak terlintas dalam pikiran negatif Nabi Ayub, meskipun sebenarnya sangat memperhatikan. Jadi tidak ada pikiran negatif. Dan yang ada adalah positif. Arhamur rahimin. Walaupun saya diuji ini 80 tahun saya sehat, cuma 7 tahun saja. Wa anta arhamur rahimin. Dan akhirnya apa? Nabi Ayub dengan pikiran positif tidak pernah ragu mengikuti petunjuk Allah, meskipun secara logika perhitungannya tidak membawa apa-apa untuk kesembuhannya. Tapi subhanallah dan sekali lagi subhanallah, dengan berpikir positif itu Allah menyembuhkan dengan cara yang sangat fantastis. Jadi kalau kita lihat di sini kan Nabi Ayub kan unik ya obatnya. Beliau diperintahkan menghentakkan kaki ke bumi, lalu minum dan mandi dengan air yang keluar dari bekas hentakan itu. Ini kan perintah Allah, tapi dengan keyakinan. Tapi bukan berarti kan ada yang di rumah ada ponari. Kalau ponari bukan itu. Ponari begitu kering, mereka dokter. Sebenarnya batu nanti kan alasan ada batu ya, betul yang batu dan yang orang itu bisa. Ada. Yang kedua coba Nabi Zakaria. Kan Nabi Zakaria itu nggak punya anak puluhan tahun. Nabi Zakaria kan tidak punya anak puluhan tahun. Sehingga apa? Nah, kan Nabi Zakaria itu kan dikagetkan ketika itu kan Maryam. Maryam itu kan diurus oleh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria kan ada hubungan kekerabatan dengan Sayyidah Maryam. Kemudian kita tanya, kamu kok dapat makanan? Ya, makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memberikan apa yang Allah kan bukan berarti sebelumnya tidak percaya, cuma ini menjadi lebih menguatkan begitu. Sehingga beliau berdoa, Rabbila tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, engkau jangan tinggalkan aku sendirian. Nah, maksudnya apa? Jangan kau biarkan aku hidup sendiri dan engkau lah waris yang paling baik. Subhanallah, doa beliau penuh hikmah. Beliau memang sangat berarti pada keturunan, beliau sangat meyakini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan akhirnya walaupun sudah usia senja, beliau mendapatkan keturunan juga. Artinya selalu berpikir positif. Rabbila tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Maksudnya gitu. Dan engkau adalah sebaik-baiknya orang yang maksudnya yang mewariskan. Artinya apa? Yang kau yang terbaik. Kan ada teman saya itu kan
Dia menikah bertahun-tahun nggak punya anak. Jauh lah dari sebelum saya nikah. Pas tahun kemarin sebelum masa pandemi, dia kebetulan ada acara seminar di mana ya. Enggak, beliau lagi kunjungan ke salah satu kampus. Karena beliau dosen di Aceh. Pas akhirnya janjian sama saya ngobrol. Gimana? Sebenarnya udah punya anak berapa? Saya udah punya anak 2. Kemarin kan belum punya anak kan ketika saya kuliah sama-sama dia. Dan ternyata begitu istrinya hamil langsung double. Ini hamil langsung kembar. Ada teman saya satu lagi, lama menikah nggak punya anak. Begitu beliau sedang menyelesaikan studi S3-nya, tiba-tiba punya anak. Baru 6 bulan lahiran, buka anak lagi, hamil lagi gitu. Si istrinya tersebut. Subhanallah kan? Ini adalah, ya tetap kita harus selalu berpikir positif. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam. Kan apa yang Nabi Yunus dicemplungin kan? Kan dimasukkan ke perut ikan itu kan? Ya kan di laut, kemudian kan diundi kan? Di lautnya itu. Diundi itu sampai 3 kali undian. Agar akan keluar Nabi Yunus. Amun salah undi deh. Salah undi deh. Sampai ke 3 kali diundi ternyata yang keluar adalah Nabi. Masuk ke dalam perut ikan tersebut kelihatan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal jadi masuk cingko ada apa? Mensucikan Allah, selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau tidak mengatakan ya Allah menzolim ke saya. Tapi justru kata Nabi Yunus, saya mungkin termasuk orang zalim. Selalu berpikir positif. Dan terakhir tentu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kan ketika hijrah ke kota Madinah, bayangkan masuk ke gua itu bukan segede gini, dia mau gede bisa nyumput enggak. Kan kata Umar bin Khattab, kata Abu Bakar, jadi orang kafir itu sampai naik ke atas. Udah naik ke gua Thur tersebut, sudah di depan gua Thur. Sampai deg-degan kan ketika itu Abu Bakar. Dan kata Abu Bakar diriwayatkan, seandainya mereka lihat ke bawah ada jadi seandainya mereka lihat ke kakinya mereka ketika ngejar naik ke atas itu, pasti kaki kami dan Rasul itu akan kelihatan. Nah, kaki Abu Bakar dan Rasul akan kelihatan. Hari jalan kita suka lihat kaki. Enggak ya, misalnya melihat kaki gini pas ambil tangan pun mencari gitu. Nah, tapi kan biasanya kalau jalan kan fokus lihat ke bawah ya pasti. Sampai kan ketika itu merasa khawatir siapa? Nanti Abu Bakar merasa khawatir. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW ketika itu beliau menyampaikan, la tahzan innallah ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kamu. Tenang. Karena kita berada di jalan yang benar, pasti Allah akan menolong. Gimana pertolongannya? Ya pokoknya Allah akan menolong. Tapi kan bukan berarti Rasul tidak berusaha. Kan Rasul membuat strategi kan. Strateginya adalah Ali suruh tidur di tempat tidurnya Rasul. Kemudian beliau juga ketika Rasul pergi juga kan Madinah itu kan di arah utara. Nah, beliau tidak lari ke arah utara, tapi lari ke arah selatan. Tadi kan menjauh kan. Orang kan mengejar ke utara, kecuali ada Warokoh itu kan. Warokoh itu yang mengejar ke arah selatan. Dan akhirnya naik ke atas, ini ke sini. Tapi kan di situ juga Rasul memerintahkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Tadi ada yang tugas mengantar makanan ke atas, ada yang menjadi ada yang memberikan informasi. Jadi dia malam naik ke atas, pagi turun lagi terus. Kemudian ada juga yang mengembala kambing untuk menghilangkan jejak orang naik ke atas tersebut. Dan ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, beliau juga nyewa guide itu apa? Penunjuk jalan. Artinya tetap melakukan usaha. Tapi ya ujung-ujungnya adalah bagaimana Rasul itu selalu berpikir positif. La tahzan innallah ma'ana. Ya tentu ini adalah bukan berarti ya kita berpikir tapi tidak usaha, salah juga. Makanya tadi tetap kita berusaha kaitan dengan doa. Sehingga Ar-Rahman-Ar-Rahim adalah ini kita menjadikan pelajaran buat kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf, baru satu tema yang saya sampaikan tadi. Sehingga tadi kesimpulan yang disampaikan adalah bahwa dengan materi ini tadi saya sampaikan di awal bahwa ya, dengan materi ini mudah-mudahan satu ya kita memiliki cara pandang positif terhadap realitas kehidupan, merasa selalu diperhatikan oleh Allah, tidak goyah menghadapi persoalan hidup, dan kita selalu memiliki sifat empati kepada sesama. Walau misal itu saja mungkin sebagai yang disampaikan dan bermanfaat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sih Pak, ini pengalaman itu kan.
Jadi suatu hari itu saya naik angkot gitu ya bareng teman. Kemudian di angkot itu ada pengamen. Nah, saya tuh ngasih udah aja. Terus maju lagi si angkotnya, terus ada pengamen lagi. Saya nggak ngasih gitu, udah lagi. Udah gitu udah sampai tujuan, teman saya nanya, kan kenapa ke yang kedua itu ya nggak ngasih gitu ya, bawa-bawa gitu bahasa Sundanya, bawa-bawa paling butuhnya muka dua gitu. Saya nggak bisa jawab gitu. Cuman saya mikirnya ya itu mungkin rezeki yang pertama gitu ya. Gitu. Nah, apakah apa sih ada ya maksudnya biasanya sih jangan sampai apa tuh gimana ya pertanyaannya, suka ada pikiran gitu ya, jangan ngasih yang ke yang ini gitu ya, kasih aja yang kayak gitu. Itu sih saya nggak kepikiran ke situ gitu. Cuma saya ngasih ya yang ngasih aja gitu, udah aja gitu. Nggak mikir ini yang paling membutuhkan, kumaha mau dipakainya teh yang jelek gitu ya. Kata teman saya gitu. Dan saya nggak ngejelasin, ya udahlah itu mah modal rezeki. Gimana kamera pakai kopian gimana teh? Enggak juga sih Pak. dari apa yang dinyanyiinnya juga nggak ini gitu. Sama aja. Nah itu paling itu aja sih. Mungkin saya berpikir positifnya itu gitu ya. Ya mungkin ya itu rezekinya dia yang pertama itu. Apakah bukan berdosa, salah nggak atau gimana gitu Pak? Jadi gini ya, apakah ini kan bersedekah? Jadi gini, bersedekah kan secara ya, siapa sedekah bebas kepada siapa. Jadi cuman kan masalahnya ini skala prioritas. Ini kan kalau bab skala prioritas adalah ya, siapa yang lebih membutuhkan. Tapi kan kita apa kalau jadi harus ngamen duaan gitu. Cuman kan maksudnya kan posisi seperti itu saya ngasih ke dia. Ya, tadi betul. Ya, itu rezekinya dia. Allah menggerakkan mulut kita ngasih ke dia. Tapi yang satu lagi ya kan dapat betul tadi ya Allah memberikan rezeki. Tapi jangan berpikir ya bahwa dia yang lebih membutuhkan. Ya udah istilah. Ya, kita udah memberi. Cuma kan ketika kita tahu ada dua orang yang satu butuh satu enggak, itu kita prioritaskan kepada yang butuh. Itu kan konteksnya seperti itu. Sehingga dalam bab bersedekah itu ada kriteria begini. Jadi kalau kita bersedekah kepada siapa kita bersedekah? Satu yang pertama itu adalah kepada keluarga inti. Kalau saya sudah punya istri, berarti kepada istri dan anak. Nah, plus mungkin baru setelah itu kepada orang tua. Ya, orang tua saya. Ya. Nah, baru setelah itu kepada kerabat. Kerabat itu kakak, adik, dan sebagainya, paman, sepupu. Itu kan berarti kerabat. Nah, setelah itu baru ke yang lebih luas lagi kepada orang lain. Ini kan kalau urutan ya. Urutan adalah seperti itu. Nah, kepada orang lain pun nanti ada kriterianya. Maka lebih utama itu adalah kalau kita bersedekah kepada siapa? Kepada muslim yang baik. Siapa muslim yang baik? Orang bertakwa. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah kepada orang baik, kepada orang bertakwa, maka ya pasti akan dipakai untuk melakukan kebaikan. Dan orang yang tidak minta-minta. Ini kan skala prioritas ketika sama butuh. Tapi kan ketika ini butuh ini enggak ya tentu kita memberikan kepada yang paling butuh. Contohnya gini, orang tua kita sih insya Allah udah cukup. Tapi ternyata ada paman yang lebih butuh. Ya kita beri ke dia kan, itu kan berarti skala prioritas. Tapi kan ada tadi memberi di jalan, kita juga nggak tahu mana yang butuh seperti itu. Terus tadi, kalau mau diberikan kasih nanti dipakai kemaksiatan dari sebagainya. Itu bukan dalam ranah kita. Cuman kalau mau cari skala prioritas yang tadi ya, berikan kepada orang yang paling yang membutuhkan. Tapi kan tadi boleh nggak saya kalau tadi boleh nggak ngasih kepada yang seperti itu tadi pertanyaannya? Ya boleh aja ngasih mah kepada siapapun. Cuman kan tadi hanya skala prioritas. Tapi kan ada rezeki ya mungkin tadi benar rezeki dia. Gitu. Terus di depan buat tahu apa ya ada yang mau ini. Tapi kan maksudnya kalau kita tahu ini butuh ini enggak, ya, maka apa? Ya kita berikan yang paling ya ini sama-sama butuh. Ya berikan yang paling butuh. Jadi gini. Atau gimana kalau semuanya butuh? Nah tadi kalau semuanya butuh prioritaskan orang terdekat gini. Saya punya uang cuma sakit ya, dibagi dua nggak mungkin. Ini anak saya sangat butuh, ibu saya butuh. Siapa yang saya prioritaskan? Anak. Ya kenapa? Kalau anak kan nggak dari siapa? Pasti dari saya. Kalau orang tua mungkin bisa jadi dari saudara atau anak yang lain kan. Ini kan konteksnya seperti itu. Tapi ini kan sama-sama butuh. Tapi kalau begini, anak apa tadi? Anak saya butuh, ibu nggak butuh. Itu udah berarti ke anak saya. Atau anak saya insya Allah masih bisa dibelakangkan. Kemudian ibu saya ini sangat urgent gitu. Bisa jadi kan, ibu saya masuk rumah sakit, butuh biaya.
Anak saya juga butuh biaya untuk sekolah. Tapi kan untuk biaya sekolah sebetulnya masih bisa di pending. Sedangkan ini kan biaya rumah sakit tidak bisa. Berarti kan saya prioritaskan ke ibu. Ini kan ketika ada yang jadi konteks kaitan dengan kita bersedekah atau memberi itu adalah kepada yang paling butuh. Tapi tadi ketika ada yang sama-sama butuh, maka prioritaskan kepada siapa? Kepada orang yang terdekat dengan kita. Tadi kepada kerabat kita, kepada keluarga inti kita, ya tadi anak, istri, kemudian baru setelah itu orang tua, kemudian baru kerabat, setelah itu setelah kerabat baru orang yang tadi orang yang mukmin, yang baik, itu adalah kita prioritaskan. Walaupun tadi memberi kepada itu ya masalah, kecuali memang kita tahu faktornya pasti ini ya, dan kita tahu nilai kasih umum pasti diberikan kan. Tapi kan kalau kita di jalan buat yang di pemajikan anak gitu kan kita juga nggak tahu kan. Kita tidak boleh suzon. Itu barangkali pengelola. Saya pernah dapat pertanyaan yang susah saya jawab terkait dengan berpikir positif pada Allah. Jadi ini ya analogi aja. Jadi ada teman saya misalnya di PHK, dia cukup uangnya itu hanya sebulan. Jadi dia itu berpikir positif, Allah akan nolong sampai di satu titik uangnya habis. Uangnya habis. Dia nggak berusaha untuk bekerja. Berusaha tapi nggak dapat. Usaha juga bingung, dia nyari kerja nggak dapat. Di satu titik, pertanyaannya kayak gini. Berarti kan kalau saya tidak punya uang, saya harus meminjam atau meminta untuk makan. Apakah itu bentuk jawaban dari doa saya selama ini? Enggak. Ya, kan kadang kita, kalau saya berpikir, benar juga sih, kalau misalnya di satu titik, kita ya kan harusnya tetap berpikir positif. Apakah bentuk itu kayak meminta, kan kita nggak boleh. Terus meminjam juga kalau riba nggak boleh. Tapi kalau itu jalan satu-satunya, tanpa ada jalan lain, itu. Gitu. Jadi begini, makanya tadi berpikir positif itu kalau dalam kondisi yang enak, nggak usah disuruh ya. Justru berpikir positif itu kondisi seperti ini. Makanya tadi sampaikan, bagaimana dengan kondisi tadi? Ya, saya sering ilustrasikan begini. Ada nggak yang tidak sayang sama anaknya? Nggak mungkin. Tapi contohnya kalau ada anak SD minta dibeliin mobil, enggak ya? Ada bayi sudah dikasih pisau, gitu ya, dikasih ini kan nggak mungkin. Ada apa? Kenapa? Walaupun dia marah ini nggak diberikan kan bukan berarti. Itu satu. Yang kedua, kadang kan kita juga suka ada syarat kepada anak. Contohnya ke anak saya. Saya kan tetap ingin beli sepeda, anak yang sekarang. Oke, nah, ayah nggak bakal beli sepeda sekarang. Tapi kamu harus belajar yang rajin. Kan kadang Allah tuh ingin benar kan dia gitu. Tapi kan ini bukan berarti kita Allah seperti kita, kan kita juga kadang gitu ya. Karena kalau kita ingin tahu nih benar nggak perempuan ini, benar nggak laki-laki ini, benar nggak anak ini, benar nggak ini kan kadang itu juga suka ada penilaian. Makanya kalau kerja juga suka ada masa percobaan. Itu kan salah satu kan ingin tahu kan. Nah, artinya Allah juga sama kan, ingin menguji orang tersebut sejauh mana gitu. Yang ketika di maka wassabirin fil ba'sa wad dharra kan orang itu bersabar baik dalam keadaan lapang dan terus bagaimana tadi udah bersedih, udah mencari kerja dan sebagainya, kemudian nggak uang sampai habis nggak ada. Apa yang harus dia lakukan? Boleh nggak dia meminta? Boleh. Jadi meminta itu dilarang kecuali dalam 3 kondisi. 1, meminta kepada pemerintah itu boleh. Ya, tentu kita meminta hak kita ya. Yang kedua adalah meminta uang untuk mendamaikan 2 orang seandainya kita butuh modal. Ada 2 orang bertikai butuh modal, saya kan harus menyelesaikan ini, dan yang lain nggak bisa kecuali saya, dan saya butuh modal untuk menyelesaikan ini, ya, untuk kebutuhan itu boleh. Yang ketiga adalah ketika ada orang yang sana membutuhkan banget, dan betul-betul dia membutuhkan, nggak ada, udah bekerja, berusaha apapun sampai habis, dan dia memang harus meminta, berarti dia dibolehkan untuk meminta kepada orang lain dengan dengan jaminan, bukan jaminan, dengan ada saksi dari orang bahwa dia memang sangat membutuhkan. Ini kan berarti boleh kan dia meminta? Ya boleh kondisi, tapi kan bukan meminta-minta terus ya. Tapi tadi boleh nggak meminta? Boleh. Dalam konteks seperti itu. Nah, makanya di dalam Islam ada disebut dengan at-takaful al-ijtimai. Takaful ijtimai itu apa? Ya toleransi dari sebagainya. Sehingga apa kondisi seperti ini kan ada hadis lain. Kan ini kan bagi orang tersebut ya tidak boleh meminta-minta, dia punya ifah. Makanya tadi kalau kita memberi kepada orang itu adalah memberi kepada yang tidak meminta. Ini kan berarti
Kalau kita sedang tidak punya, ya jangan meminta. Tapi orang di sekeliling kita juga harus aware. Ya kan, jadi masalahnya adalah orang di sekeliling kita nggak aware juga, kan itu yang jadi masalah. Artinya dalam Islam itu sudah ada solusinya tadi apa? Solusinya adalah, ya kan, tadi ada kewajiban orang untuk berzakat, ada juga dianjurkan untuk bersedekah. Jadi kalau tadi teman tadi, ya cara mungkin ya tadi seolah-olah ini benar kan? Ya Allah tadi ingin menguji kan? Namanya menguji kan bil ba'sa'i wadh-dharra, baik dalam kesulitan atau dengan kemudahan. Sejauh mana dia apakah terus bergantung kepada Allah atau tidak ya? Tentu ini kan teman itu. Nah, kewajiban kita makanya tadi dengan ayat ini, maka kita harus punya empati kepada siapa? Kepada orang-orang di sekeliling kita. Artinya apa? Ya jangan sampai kita kan dalam hadis kan ya bahasa sederhana bukan berarti kafir. Ya bukan bagian dalam golongan kami orang yang dia malam hari dalam kekenyangan sedangkan tetangga. Itu kan berarti di sini kan ada hal-hal yang perlu digali juga dari masyarakat dan sebagainya. Sehingga tadi konteksnya adalah buat orang tersebut ya betul ujian, tapi buat orang lain kesempatan untuk berbuat baik kepada orang. Itu barangkali